Saya share screen ya Bapak Ibu ya. Siap Ibu. Satu ada dua modul. Kemudian berikutnya adalah juga modul ajarnya seperti itu. Jadi kalau ada dua personil, kita adalah juga modul ajarnya seperti itu. Modul aja. Jadi kalau ada kalau Bu Ismi, kalau itu modul saya sih mekanisasi agak sedikit beda ya. Beda Bu, iya betul. Kalau sih mekanisasi agak sedikit beda ya, nggak bisa. Gimana Bu? Bu Ismi tadi kompetensi kaliannya di Suaranya kecil Bu konsentrasinya Iji. di ATPH Ibu, cuma di surat undangannya. Boleh, boleh. Tapi tidak masalah ya Bu, kalau di surat undangannya mekanisasi pertanian. Nanti kita lakukan. Oh iya, nanti iya. memaksakan. Iya, baik. Kita memaksakan. Saya akan beda banget ilmunya. Ya, ya betul Bu. SMK Negeri 1 Cugenang Bu. SMK berapa Bu? Negeri 1 Cugenang. SMKN 1 Recording Kita stop. lakukan pindah ke sini. SMK Negeri 1 Cugenang. Recording in progress. Saya kira itu ya Bu Ismi ya. Supaya lebih enak nanti kita laporkan aja sesuai bidangnya. Ya, ya baik Bu. Terima kasih Bu Widi. Ibu maaf mau bertanya. Nah, nanti kita laporkan kepada Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Nanti Bertanya Bu. cara kalau misalnya di CF itu kan di kelas 11 12, cuma di kelas 12 itu kan hanya satu semester karena satu semesternya adalah yang lain adalah untuk PKL. Sehingga kalau kita total jumlah jamnya kurang lebih ATP itu mapel konsentrasi keahlian ya 1044 Bu. kurang lebih 1044 ya. 1044 itu totalnya. Nah, ini Dibagi akan dua, ya, dibagi kelas 10, 11, 12 ya Bu ya? Ya, 10 enggak. Enggak, 11, 12. Dibagi 11, 12 ya Bu? Di fase F. Fase F ya. Kalau fase E itu tadi hanya Ya, ya. revisi. Iya betul. Ya, kemudian yang kedua mencatat kata kunci. Kata kunci di sini adalah berkaitan dengan kompetensi dan materi. Kompetensinya kalau kita lihat misalnya di ini saya share kalau kita lihat misalnya di ini saya share di Bapak Ibu lihat di mapelnya masing-masing, di elemen masing-masing ya. Elemen itu dalam fase pembelajaran pada fase F itu hampir semua elemen itu kan yang ingin dicapai sampai bisa melaksanakan, kan Bapak Ibu ya. Kompetensinya itu sampai semuanya bisa melaksanakan penyiapan lahan, melakukan atau melaksanakan penyiapan bibit. Itu seperti ini misalnya salah satu contoh ya saya ini kan ya. Oh ya saya. Aduh mana ini tadi. Kok saya kabur ini lagi nggak bisa lagi kenapa nih? Ditutup dulu Bu. Oh, top scare-nya ditutup. Itu kan semua kompetensi intinya adalah kita bisa sampai melaksanakan. Materinya kalau kita lihat materinya adalah saya contohkan di agribisnis tanaman ya Bapak Ibu ya. Saya besar. Suaranya nggak masuk. Bisa nggak masuk? Ya. Saya ya Pak. Ya, itu kan ini elemennya misalnya seperti di agribisnis tanaman gitu ya. Saya singkat ini. Ini ada 9 elemen. Ini yang harus dipahami Bapak
itu semua, memahami CP yang terdiri dari 9 elemen di agribisnis tanaman pangan horti. Kemudian kata kuncinya ini terdiri dari kompetensi dan materi. Kompetensinya apa Bapak Ibu? Kompetensinya ini kalau kita lihat itu mulai dari melakukan penyiapan media tanam, dia melakukan. Penyiapan bibit juga melakukan. Jadi yang kita akhir fase itu semua harus bisa melakukan. Ya. Kemudian materinya apa? Materinya di sini kalau kita lihat di CP-nya itu ada di situ metode. Cara melakukan misalnya menyiapkan lahan dengan mekanis, dengan teknis, gitu kan, seperti itu ya. Terus kemudian di penyiapan bibit itu kita ada di situ juga ada metodenya, ada caranya, kemudian ada beberapa macam komoditas tanaman. Seperti itu, menanam juga seperti itu, metode, cara, komoditas. Jadi akhirnya kita sebenarnya kalau kita simpulkan bahwa di dalam CP kita, itu yang dimana pendekatan proses, itu adalah materinya adalah kaitannya dengan komoditas dan cara atau model ya. Terus ada beberapa yang lainnya ya, tapi intinya itu. Kompetensi yang dikehendaki adalah sampai melakukan. Seperti itu, sampai melakukan. Saya kira itu. Ini mungkin yang perlu dipahami. Kemudian karakteristik yang kalau di bahasa Indonesia itu kan ada 4 karakteristik. Dia harus bisa menyimak, harus bisa mengucapkan, bisa komunikasi gitu ya. Kalau kalau menurut saya ini karakteristik kita itulah adalah kita berbasis kompetensi, berbasis produktif dan tuntas gitu ya. Sehingga bayangan saya itu kita nanti pendekatannya adalah pendekatan satu produksi dari ATP itu yang kita 1,5 tahun itu. Kalau kita basisnya nanti tetap saat ini kan penyiapan lahan elemennya gitu ya. Tapi kan tidak akan kita tuntaskan penyiapan lahan full semuanya gitu. Itu kan nanti akhirnya tidak bermakna gitu. Menyiapkan lahan macam-macam gitu untuk apa gitu ya. Sehingga kita menginginkan bahwa basisnya adalah kita berbasis produk. Ya, berbasis produksi, berbasis kompetensi, berbasis produksi dan tuntas. Satu produksi. Seperti itu. Bayangan saya seperti itu Bapak Ibu, sehingga ya ini silakan nanti kita diskusi ya, karena bagaimana menentukan ATP ini ada beberapa. Ini saya stop, kita lihat lagi di model yang dilakukan dari narasumber misalnya ya. Tinggal muncul Bapak Ibu. Sudah Bu. Ya. Jadi tadi sudah paham fase-fasenya kita pahami, kita pahamkan juga apa yang kita inginkan di dalam akhir fase. Kita bisa melakukan menyiapkan lahan untuk tanaman A, bisa melakukan penyiapan bibit untuk tanaman A, bisa melakukan pemeliharaan tanaman, ada pemupukan, pengairan untuk tanaman A, sampai ada 9 tadi menangani panen dan pasca panen komoditas A. Ya, kan seperti itu ya. Maunya kan seperti itu akhir fase itu dalam ya, saya kira itu. Sehingga ATP-nya ini akan seperti apa kita modelnya. Nah, ini salah satu contoh karena kita kan saling terintegrasi, tidak bisa kita elemen itu berdiri sendiri. Hanya pengelolaan lahan gitu. Untuk apa ini? Pengelolaan lahan itu kan untuk menyiaplah, untuk menanam. Ya, nanam itu terus mau diapakan lagi, karena ada kaitannya dengan pemeliharaan tanaman. Seperti itu. Jadi ini adalah kita menggunakan pendekatan yang lintas elemen. Ya, lintas elemen. Jadi Bapak Ibu, nanti masing-masing mungkin utamanya kita sebelum kita sampai ke sini, kita sudah melakukan suatu cluster dulu. Kalau langsung ke sini kayaknya agak berat, nanti misalnya menyiapkan lahan itu langsung semuanya gitu. Itu malah nanti
mengelompokkannya agak dulu menurut saya ya, sehingga mungkin kita klasterkan dulu menurut saya, klaster dulu. Ini klaster kita kalau menurut saya ya, bayangan saya sih ya, ini terbuka ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu juga sudah membaca, sudah memahami, mungkin pemahaman begitu. Misalnya dalam satu semester itu menurut saya nanti ada dua klaster ya, jumlah satu semester berapa jumlah jamnya Pak Bapak Ibu ya, kurang lebihnya berapa jam ya, sehingga masing-masing bayangan saya sih masing-masing satu semester itu ada dua klaster, dua tahapan gitu ya. Tahapan pertama ini utuh mulai dari penyiapan lahan sampai misalnya menangani panen panen. Tapi untuk tanaman apa? Di dalam ATP ini kan juga kita harus memperhatikan pentahapan tadi, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, atau mungkin dari risiko yang paling kecil sampai mungkin nanti kita menangani tanaman yang risikonya agak berat. Misalnya seperti contoh tanaman, mulai dari misalnya kita menanam tanaman yang sayuran daun itu kan paling mudah gitu ya, hanya sebulan. Tapi beda lagi nanti tanaman, kita menangani tanaman misalnya cabai itu yang banyak sekali gangguannya, itu mikroorganisme gangguannya itu cukup banyak, cukup kompleks karena dia termasuk tanaman buah ya, sayur buah, sehingga pemeliharaannya juga beda ya, sampai 6 bulan 3 bulan seperti itu. Jadi kita akan mengelompokkan seperti itu, dan nanti baru tahapan seperti itu. Nah, dari sini nanti kita uraikan misalnya menyiapkan lahan di dalam tahap pertama itu tujuannya apa saja, menyiapkan bibit itu tujuannya apa saja, TP-TP-nya kita tulis di sini TP-TP-nya. Gambaran saya seperti itu Bapak Ibu ya, monggo. Saya kira Bapak Ibu juga punya pandangan, silakan. Saya hanya menyampaikan suatu globalnya gitu, karena kita akan seperti apa saya bingungkan. Ini agak sedikit beda dengan ATP yang lalu ya. Kalau ATP yang lalu karena jumlah jamnya sedikit, jadi pada saat kita membuat alur pun itu waktu kita menguraikan mapel dasar itu ada kurang lebih tujuan pembelajaran juga lebih dari 50. Kita urutan betul dari 1 sampai 50 itu ya, menjadi suatu alur ya. Sekarang ini kita pendekatannya kemarin itu kan suatu proses produksi, makanya menurut saya tahapannya ini nanti kita proses produksi utuh ya, itu terus nanti kita di sini masing-masing TP-nya. Gambaran saya gitu, seperti itu besarnya ya. Silakan Bapak Ibu, ini gambaran dari saya, silakan kalau ada ide lain. Saya hanya membantu ide besarnya aja. Mau bertanya Bu Widi? Oke. Setelah ketemu TP, jumlahnya berapa, setelah itu dialokasikan di klaster-klaster seperti itu ya Bu, di tahap-tahap niku kan? Klaster, tapi sudah tergambar, menurut saya klasternya dulu gitu. Oh, klasternya dulu. Kalau enggak agak susah juga. Coba Bapak bayangkan misalnya penyiapan lahan, wah durekan. Tujuan-tujuannya. Nah, itu tujuan ini. Nanti terus di kelompok kayak sama aja sih. Kalau dulu itu misalnya ini kan tujuan 1 sampai penyiapan lahan gitu ya. Tujuan 1 sampai bisa, bayangan saya di penyiapan lahan itu saya menjabarkan itu aja mungkin ada 6 TP lebih ya. 6 TP lebih gitu. Itu komoditasnya juga belum jelas, nanti akan wahananya komoditas apa gitu. Kan beda-beda. Pertanyaan lagi Bu Widi. Yeah. Kemudian untuk menentukan klaster tersebut ya Bu, itu kan ada tahap 1, 2, 3, 4 begitu. Yang menjadi kategori jumlah 4 itu dari mana Bu ya? Karena semisal kalau di agribisnis ternak, program keahlian, konsentrasi keahlian itu kan ada beberapa elemen seperti itu dan berbeda dengan konsentrasi keahlian lain. Apa dimungkinkan lebih dari 4 tahap Bu? Tahapan itu kalau tadi kalau saya 1 tahapan pasti utuh ya, mulai menyiapkan lahan sampai tadi. Kalau menurut saya, kalau saya itu nanti kalau saya membuat, saya akan berbasis produksi
Berbasis produksi artinya misalnya mulai menyiapkan lahan sampai panen dan pasca panen. Itu di elemennya kan juga seperti itu, menyiapkan lahan, panen dan sampai pasca panen. Cuma tahapan, kalau saya itu tahapan, bayangan saya tahapan itu adalah kita misalnya kira-kira di dalam 1 semester itu akan pengalaman sebelum-sebelumnya. Kira-kira kita akan melakukan budidaya itu berapa macam komoditas sih. Mungkin sekolah satu dengan sekolah yang lain beda, memang ini sangat kontekstual. Ya bisa aja satu sekolah itu hanya mulai dari awal sampai akhir hanya 2 tanaman karena dia memang potensinya hanya itu dan itu akan memperkuat sekali. Tetapi ada daerah yang dia juga bisa mengembangkan berbagai macam karena potensinya juga macam-macam, ya sehingga akan memberikan suatu pengalaman kepada anak yang bermacam-macam komoditas. Tapi ada memang kita kontekstual sekali Bapak Ibu, silahkan, ini kan kontekstual ya. Tetapi Bapak Ibu bisa terbayangkan bahwa dalam 1 semester jumlah jamnya berapa, itu kira-kira kita akan memberikan pengalaman produksi berapa kali. Itu kan Bapak Ibu sudah pengalaman lah di lapangan seperti itu. Itu menurut saya di klaster-klasterkan di tahapan itu. Seperti itu, gitu gimana Pak? Apa Bapak Ibu kan sudah membaca, ada gambaran lain, silakan tolong di-share. Bapak Ibu yang punya gambaran lain, punya ide lain, tolong di-share supaya mungkin kita saling memberikan supaya mudah karena ini waktunya memang kita pembuatan waktunya agak makanya saya beranikan untuk bayangan saya seperti itu. Oke. Bu Widi izin. Ini saya Anita. Bapak Ibu. Iya. Kalau saya sih enggak gini. Ini saya Anita ya Bu. Sorry saya masuk sebentar. Saya nggak paham kontennya, tapi diri kami urutannya itu tidak terbalik di klaster tahap. Saya gambarannya gini. Bapak Ibu tuh baca CP-nya dulu. Betul tadi Pak siapa? Jadi tidak tahapannya dulu, nanti malah bingung Bu Widi. Karena tahapan itu klaster dari TP-TP yang kita turunkan dari CP. Kalau tidak tahu TP-nya, tidak bisa di klaster 4 tahap gitu. Ya. Apa yang mau di klaster kalau kita nggak turunkan per TP. Jadi mungkin gini, elemen-elemen itu tidak turun menjadi KKO operasional. Jadi kita lihat CP-nya, diturunkan ada misalnya ada 9 atau 8 elemen. Masing-masing elemen diturunkan dulu, jangan terlalu rigid Bapak Ibu. Jadi pakai kata kerja operasional yang cukup umum ya, general istilahnya. Jadi enggak saya ngebayangin enggak satu elemen itu terdiri dari 6 TP itu mungkin tidak sebanyak itu ya. Diharapkan sih satu elemen itu mungkin minimal 2, maksimal tuh kurang lebih 3 atau 4 dari kata kerja operasional yang ada di CP. Tapi berangkatnya dari mana? Seperti yang Pak Kapus bilang, kita lihat dulu karakteristiknya mau apa, lihat CP-nya seperti apa yang diminta kontennya, baik kompetensi yang ada di dalam CP, turunkan ke TP. Setelah itu baru di klaster seperti yang Pak Hamka lakukan gitu. Kalau bicara fase E berarti kita kan bicara 1 tahun. Kalau fase F berarti kita bicara 2 tahun. Kalau dibuat 4 tahap untuk fase E berarti asumsinya adalah 1 tahun itu dibagi 4 berarti triwulan ya. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan sampai 12 bulan. Kalau fase E. Jadi hitungannya Pak Hamka tadi 10 minggu kalau dia fase E. Tapi kalau fase F dibagi 4 tahap berarti dia per semester. Fase F itu kan kelas 11 dan kelas 10. 11, 12. Berarti kalau 4 tahap di kelas 11 itu tahap 1 itu adalah semester 1 kelas 11, tahap 2 itu adalah semester 2 di kelas 12, di kelas 11, begitu juga. Terus nanti tahap 3 adalah semester 1 di kelas 12, tahap 4 adalah semester 2 di kelas 12 gitu. Kalau dia 2 tahun gitu. Jadi pandangannya gitu ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya tidak terbalik. Bu Anita, 12 itu kan 1 semester Bu Anita. Ya. Oh ya. Kita PKL.
Heeh. Kita Kalau akan PK 1 menjabarkan semester. Bapak Ibu ya elemen ini dalam tujuan-tujuan pembelajaran seperti yang kita pernah melakukan di Iya, pernah ATP, dilakukan, sudah pernah. semester MPT program F ya, program dasar-dasar itu kan kita mau elemen, terus kemudian ada tujuan capaian pembelajaran itu, terus kemudian ada tujuan-tujuan pembelajaran itu memang harus dibuat dulu. Baru nanti di klaster seperti Bu Widi bilang, sesuai dengan produk apa yang mau dihasilkan. Ya, tadi apa Bu, saya nggak tahu kekhasannya di produk ya, outputnya itu akan seperti apa, misalnya menanam apa tadi Bu Widi, dibagi beberapa tahap, kemudian TP-TP-nya disinkronkan ke dalam 4 tahap itu. Gitu. Ibu mohon izin minta konfirmasi lagi. Oke. Kalau memang semisal pendekatannya produk ya Bu, bayangan kami nih di agribisnis ternak. Nggak harus produk ya Bapak Ibu, pendekatannya. Gini, pendekatan itu kekhasan dari mata pelajarannya masing-masing. Jadi ini yang punya paham Kak maupun punya yang, jadi satu dengan lainnya tidak harus sama Bapak Ibu. Jadi nggak ajak harus pendekatan produk atau pendekatan apa, saya nggak tahu ya, apakah SMK harus pendekatan produk atau tidak, tapi kalau memang tidak bisa disamakan, maka tidak perlu pendekatan yang sama antara satu dan lainnya gitu Bapak Ibu. Sehingga apa yang ditampilkan paham Kak itu satu contoh dan salah satu contoh gitu. Apa yang dipaparkan Bu Widi itu sebagai salah satu contoh. Kita masih diskusi bentuk apa yang cocok dengan PK ataupun konsentrasi keahlian ataupun apa sih PK apa ya lupa. Program keahlian gitu. Pilih yang cocok pendekatannya, bahwa tahapan itu kita bagi masih gitu boleh. Tadi saya sudah ngobrol sama Mbak Farah itu, atau yang lalu prosesnya masih disesuaikan dengan karakteristik masing-masing keahlian. Program keahlian maupun konsentrasi keahlian. Tidak sama, tidak apa-apa pendekatannya. Gitu Bapak Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih. Ibu izin bicara, Bu. Widi. Ya, Bu, silakan. Iya. Mungkin saya masih bingung gini, Bu ya, untuk saya sudah baca sih yang di CP yang pada elemen F gitu kan. Kalau saya kan di bagian program keahlian, artinya saya di fase E gitu Bu ya. Iya. Nah, tugas saya itu adalah mereview alurnya Bu ya. Alurnya. Jadi alur yang mana Bu? Alur yang pernah kita susun gitu Bu ya. Karena kan kemarin kebetulan saya juga mengikuti pembuatan tahun lalu kan. Nah, itu disesuaikan dengan apa Bu? Review itu gitu. Dasarnya kita mereview itu apa? Kalau gitu? yang fase E, ya. Kalau yang fase E Bu, karena tahun kemarin itu kan jamnya hanya 6 jam. Nah, sekarang ini yang akan datang itu kan 12 jam. Kita harus mereview, kalau CP kan nggak mungkin. Berarti kan mungkin di ATP-nya dan modul ajarnya nanti kan ada perubahan tentunya, karena jamnya 2 kali lipat begitu. 12. Oh gitu. Iya, kalau yang itu fase E. Kalau yang fase F itu kan 3 semester. Itu sekitar 1044 jam. Ya. 1044 jam terbagi menjadi 3 semester. Iya, betul. Iya. Nah, itu nanti kan kalau di breakdown menjadi 3 semester. Oke, monggo. Ya, kalau di fase E itu masih tetap, kalau di fase E itu masih tetap 216 JP Bu ya? Halo Bu, kalau di fase E itu tetap 216 JP kah Bu? Ya Bu? Halo? 432 sekarang Bu. 432, 12 jam per minggu. 432 Pak ya? Ya, 12 jam per minggu. Ya. Oke. Tapi CP-nya tetap CP yang lama Pak ya? Artinya itu yang kita akan ATP, kita buat ulang ATP gitu Pak ya? Baru pedat-pedat ini, bentar.
Mungkin sedikit menambahkan untuk fase E, itu juga kemarin kan sudah disusun untuk standar isi ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari isi materi yang disampaikan di fase E itu akan lebih banyak Bu materinya kalau dilihat dari standar isi. Karena itu kan yang umum-umum dulu begitu Bu, untuk di fase E. Putus ini terpental ini, banyak yang terpental. Jadi kalau Bisa 12 diulang, jam per Bu? minggu mungkin nanti juga bisa harus dilihat di standar isi juga Bu, materi-materi yang mungkin tidak ada di CP itu bisa ditambahkan begitu. Oh, atau mungkin bisa di-share juga kali Bu ya, ini standar isinya supaya kita fit nanti untuk pembuatan alurnya gitu kan. Yang fase E apa ini? Tadi terputus. Ya Ibu, artinya Putus-putus kita nih. yang di Bu, artinya kita yang di program keahlian itu mengubah lagi. Nah, dari sekian itu dibagi ke dihabiskan di semester berapa itu. Jadi intinya yang fase F, konsentrasi keahlian, itu nanti Bapak Ibu membuat ATP dan modul ajar, begitu intinya kan begitu. Satu orang, satu MA, satu ATP, konsentrasi keahlian masing-masing. Begitu ya Bu ya? Mungkin sedikit tambahan untuk jumlah jam per semester. Oh iya itu Bu untuk Anvila. kelas 11 itu 18 jam per minggu ya Bu. Iya. Terus yang kelas 12 kan hanya 1 semester, itu 22 jam Bu per Oh, minggunya. 22 jam. Iya, yang di kelas 12. Oh iya. Itu kalau tadi saya lihat di struktur itu jumlah totalnya 1044 Bu. Iya, Anvila, betul. ya. Iya, 1044. Jadi Bu untuk Halo, pembagiannya Bu mungkin Anvila. saya ya. Ya Bu, jadi mungkin bisa ini Bu untuk pembagian di elemennya itu, kalau saya lihat kan di elemen yang kelas 11 12 itu apakah dia tetap kita gunakan elemen yang sama begitu untuk kelas 11 12 atau kita bagi per elemen itu Bu? Putus-putus Bu. Begini Bu, di kelas untuk di fase F itu kan ada 8 elemen. Apakah kita bagi dia untuk kita bagi 3 dulu atau jadi misalnya ada 3 elemen di semester 1, 3 elemen di semester 2-nya dan 3 berapa ya? 6, ada 2 elemen untuk di kelas 12. Apakah seperti itu, Bu? Terima kasih. Iya, bisa. Oh, iya begitu Bu. Jadi dari elemen keseluruhan elemen tiap CP itu kan dilihat kita bisa menyesuaikan jamnya dulu atau memilih dulu kira-kira mana yang akan disampaikan di semester 3, 4, dan 5 ya. Berarti kalau nanti PKL-nya di semester 6. Nah, itu jam-jamnya menyesuaikan dengan elemen-elemennya begitu Bu. Monggo ini kan tergantung sekolah masing-masing. Artinya kita nanti mengalokasikan dulu ya waktunya per setiap elemen itu ya Bu. Elemen ya. Iya, iya. Nah, untuk dasar terus dari nanti Bapak pengalokasian Ibu waktunya yang Bu, fase. Kalau waktunya pastinya yang tahu Bapak Ibu yang mengajar nggih? Atau dari TP atau itu kita, Bu dasarnya? Iya, dari dari kedalaman materi atau dari TP-nya Bu untuk mengalokasikan waktu? Kalau ini bisa dari kedalaman materi, kita kan asalnya kan dari CP dulu kan baru ke breakdown ke TP. Nah, berarti kan dari elemen itu kedalaman materinya seperti apa, kemudian kita bisa menentukan butuh waktu berapa apabila itu menggunakan pendekatannya itu
berbasis produk ya, hasil akhir. Jadi tidak terputus begitu. Kalau misalnya tadi Bu Widi mencontohkan tanaman itu ya sampai dengan panen, pasca panen ya. tidak misalnya penyiapan lahan putus terus ganti, apalagi kan nanti anak-anak juga tidak belajarnya itu tidak by proses itu loh. Nah, maka Bapak Ibu yang lebih paham kira-kira di elemen 1 butuh waktu berapa jam untuk bisa menuntaskan materi itu. Nah, ini bisa komunikasi dengan teman-teman satu MGMP yang sejenis. Oke, monggo, ini yang tahu persis di lapangan Bapak Ibu semua kan, berbasis karakteristiknya wilayah masing-masing. Betul. Mohon izin, Bu. Iya, betul, Ibu. Iya, Bu. Betul, Ibu. Iya, Pak. Artinya Saya dengan Erik, Bu, dari Kehutanan. Yang kami pegang sekarang itu struktur kurikulumnya masih 216 JPL, Bu. Mungkin bisa di-share, Bu. Dasar aturannya sekarang sudah menjadi 432 ya. Yang kurikulum merdeka, Pak? Iya. Kan yang saya tahu itu 216 di fase E itu ya. Ya 216 kan ya? Iya. Iya, fase E ya, Pak, 216. Tapi tadi ada penyampaian ternyata sudah berubah. Jadi 432. Iya, sekarang sudah berubah yang kurikulum merdeka. Kalau yang paradigma baru dulu memang iya, sekarang berubah, Pak. Jumlahnya jadi lebih banyak. Mohon bisa di-share, Bu, aturan terbarunya tersebut. Oh, iya, Recording in progress. Terima kasih. Oh ya, nanti coba saya carikan dasarnya dulu ya, Pak ya. Tapi Pak Erik bisa menanyakan ke kurikulum sekolah Pak Erik sendiri, Pak Erik. Biasanya sudah dapat itu. Itu ada di, bentar saya. Oh ya, Bapak Ibu, nanti sebelum saya lupa, jadi untuk pertemuan pertama nanti paling tidak Bapak Ibu sudah menghasilkan produk kira-kira 30% dari tugas yang diberikan kepada panjenengan semua. Kan nanti menyusun ATP dan modul ajar lah. Untuk temuan ini sampai besok paling tidak Bapak Ibu sudah punya draft ya kira-kira 30% dari totalnya begitu. Supaya besok kalau panitia meminta hasil dari kegiatan hari ini apa, itu Bapak Ibu bisa menunjukkan. Gitu ya Bapak Ibu, sambil saya carikan ininya. Iya, artinya Bu, kita satu orang satu modul, Bu ya, satu ATP, satu modul ajar gitu, Bu ya. Satu orang satu modul ajar dan satu ATP. Oke, siap ya, betul. Mohon maaf Bu, izin bertanya Bu sambil sambil Ibu mencari tadi apa filenya. Ini Bu berkaitan dengan modul ajar yang mau kita susun, yang mau kita buat, mau kita bentuk. Seperti di tahun yang lalu ketika kita menyusun modul ajar, kita kan sudah ada panduan literasi acuannya berupa buku ajar yang sudah disebarluaskan oleh Kemendikbud. Untuk yang kali ini kan belum ada ya Bu? Atau bagaimana kita mencari sendiri atau bagaimana Bu? Yang fase F. Ya betul. Ini tadi bagian adalah dari jadi tujuan dan assessment itu sudah tujuan assessmentnya bisa menjabarkan dari elemen ke tujuan-tujuan pembelajarannya apa sih, dan nampak tujuan-tujuan pembelajarannya. Nanti tinggal mengorganisasi ke alurnya. Tapi Bapak Ibu sudah bisa menjabarkan tujuan-tujuan per masing-masing elemen. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Ya, saya kira itu. Bu Widi izin bertanya. Nanti kita memilih satu elemen itu atau bagaimana Bu? Kalau ATP memilih dari kan ada
ada banyak itu elemennya. Harus total. Satu kalian nampak. Satu fase, Bu. Ya, satu fase. Satu fase. ATP. Ya, jadi makanya tadi ini ada kalau yang tahun kemarin itu kan kita betul-betul mengurutkan TP 1, TP 2 atau Bapak Ibu lihat yang tahun lalu. Nah, sekarang kita bisa kelompokkan tadi itu. Jadi setelah kita menjabarkan, kita paham pendekatan kita nanti seperti apa sih, karena tadi kita harus karakteristiknya kita itu kan kita menginginkan bahwa kita itu tadi adalah berbasis kompetensi, berbasis produksi dan tuntas gitu ya. Tuntas itu. Tuntas artinya di dalam CP itu kan di kejuruan itu kejuruan kita ingin misalnya kayak di agribisnis tanaman ingin melakukan suatu produksi gitu, ya. Produksi tanaman pangan, produksi tanaman horti, ya. Horti itu juga ada sayur, buah, hias, itu kan seperti itu akhirnya. Akhir dari fase secara total untuk fase F kan seperti itu. Ya, saya kira itu yang harus dipahami kita. Sehingga tadi pendekatan kita adalah tuntas. Jadi tidak parsial ya, supaya bermakna. Jangan sampai kita hanya bisa melakukan cuma tahapan penyiapan lahan gitu. Karena semua penyiapan lahan terus kemudian penyiapan bibit, tetapi tidak suatu alur produksi. Nah, ini kita alur produksi seperti yang dilakukan oleh Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan bisa menyimak, bisa komunikasi, gitu ya. Jadi ada 4 itu dipahami semua. Dia bisa melakukan itu semua. Tidak hanya bisa menyimak, tidak hanya bisa itu. Sehingga lintas kita pendekatannya ini adalah lintas elemen. Ya, mulai menyiapkan lahan, nanti menyiapkan lahan untuk misalnya tanaman A ya, nanti penyiapan bibit ya untuk tanaman A. Kemudian memelihara ya tanaman A, jangan lompat-lompat juga. Yang menyiapkan lahan untuk tanaman A, sementara pada saat menanam tanaman B, pada saat dipelihara tanaman C, nah itu yang kurang. Jadi itu, saya kira itu Bapak Ibu yang perlu dipahami adalah kita produksi dan tuntas. Bahkan diingatkan Pak Wardani, direktur kita, bahwa kalau bisa yang kita kan tekanannya di SMK adalah berbasis project. Nah, project ini menurut saya tadi produksi tadi, sehingga kita tuntas. Tapi yaitu tadi dari elemen kita jabarkan tujuan-tujuan dulu supaya tidak ketinggalan, tidak ada yang tertinggal di tujuan-tujuan itu. Ya, tinggal lagi di organisasi sesuai berbasis produksi. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu untuk yang tadi menanyakan struktur kurikulum sudah saya kirim di grup. Kurikulum strukturnya ada di halaman SE penerapan kurikulum. Oke. Di grup mana Bu ya? Oh. Assalamualaikum, maaf Bu Widi, boleh bertanya? Grupnya kita. Kalau yang belum ikut grup, tolong ini dimasukkan Bapak Ibu ya, karena mungkin kita akan komunikasi terus. Ini desainnya kita dalam waktu berapa minggu ya Bu? 4-5 minggu ya? 4-6 minggu ya? 4 pertemuan atau apa ini kita sudah jadi nih Bapak Ibu. Jadi mohon waktunya, sehingga nanti di dalam modul memang kita nanti kaitannya seberapa sih besar modul itu. Nah ini saya kira modul ini pendekatannya, kalau dulu pendekatan satuan modul itu kan dulu jumlah jam. Per modul itu kurang lebih 80 sampai 100 jam, itu satu modul. Ya. Sekarang Bapak Ibu silakan kita sendiri yang merange besarnya modul itu, misalnya apakah pendekatannya adalah beberapa tujuan pembelajaran yang sudah bermakna gitu ya. Jadi jangan sampai modul itu sendiri juga hanya serpihan-serpihan tujuan, tetapi tidak ada hasil, tidak ada makna gitu. Nah ini yang mungkin perlu Bapak Ibu, saya kira ahlinya lah ya, ahlinya, sehingga di dalam satuan modul tidak ada ketentuan berapa elemen, berapa jam gitu ya. Kalau dulu kan ada kurang lebih 80 sampai 100. Sekarang silahkan Bapak Ibu yang merange ya, karena memang kaitannya juga kita waktu kalau itu akan total berat juga gitu ya. Berat juga karena waktunya juga kita hanya mepet gitu ya, tidak utuh semuanya satu budidaya.
itu kan waktunya mepet. Kalau bisa sih silakan, tapi kalau misalnya nggak bisa, tetapi setidak-tidaknya dalam satu unit modul itu sudah menggambarkan suatu aktivitas yang punya makna gitu ya, punya makna. Sehingga kalau misalnya nanti diteruskan, itu jelas gitu. Idealnya, Bapak Ibu, idealnya memang dari satu ATP, satu fase itu juga akan sebenarnya muncul berapa jumlah modul. Kalau dulu karena pendekatannya jumlah jam itu bisa kita mendesain jumlah total modul nantinya yang akan muncul, ya, yang akan kita bisa disusun di dalam fase E. Itu saya punya waktu itu. Saya mendesain secara total grandnya berbeda. Kita diberi kesempatan oleh panitia, oleh pengembang bahwa kita yang mendesain. Saya kira itu Bapak Ibu. Ya, tapi memang gambarannya harusnya ada punya. Tapi kalau misalnya bisa ya silahkan. Tapi tadi kalau nggak bisa, ya minimal satu tahap itu akan muncul sebenarnya berapa modul sih. Nah, yang akan kita susun modul yang mana? Itu seperti itu. Minimal dalam satu tahapan itu. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bu. Bu, baik Bu. Artinya modul itu nanti kan kita sudah bicara lintas elemen di sini Bu ya. Artinya modul yang kita keluarkan nanti, yang kita hasilkan itu bukan berdasarkan elemen lagi gitu Bu ya. Sudah terdiri dari beberapa elemen, begitukah Bu? Iya, beberapa elemen. Kita nggak bisa hanya satu elemen. Kita misalnya hanya melakukan menyiapkan lahan, itu kan nggak berarti ya. Jadi tahapan itu pasti satu utuh ya, antar elemen. Iya. Antar elemen. Jadi nanti judul itunya Bu, judul modulnya gimana Bu? Untuk kita pembuatan modulnya nanti. Kalau kemarin kan kita berdasarkan modul elemen proses. Di dalam satu tahap itu kita misalnya dalam satu tahap itu kan juga utuh ya, mulai dari menyiapkan sampai ini ya bayangan saya itu seperti itu. Nah itu misalnya dalam satu tahap kita mungkin hanya misalnya menyiapkan lahan, menyiapkan bibit atau tanaman itu jelas untuk komoditas apa itu. Gitu. Jadi jelas kan itu, sehingga nanti misalnya berikutnya jelas untuk yang apanya. Tapi jelas bahwa jangan sampai gini, kalau tidak ada judulnya kan, menyiapkan lahan untuk tanaman melon sama menyiapkan lahan untuk misalnya kacang-kacangan kan beda. Jelas komoditasnya lah. Maksudnya seperti itu. Boleh saya bertanya Bu Widi? Boleh bertanya Bu Widi? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bu Widi mohon maaf saya ingin bertanya dari SMK Negeri 5 Jember. Ya, gimana Bu? Bu Widi, ini untuk judul ya. Misal saya karena di usaha pertanian terpadu, misalnya saya tanaman dengan ternak misalnya ya. Nah, apakah itu sudah bisa menjadi judul gitu Bu Widi? Dan itu harus satu tahapan utuh ya Bu Widi, dari kan di UPT itu ada 5 elemen nih. Berarti itu sudah harus masuk semua gitu untuk di modulnya. Dan yang kedua Bu Widi mohon maaf, untuk tugas yang harus dikumpulkan sampai besok dari mulai kemarin itu yang diberi contoh oleh Pak Hamka itu seperti itu ya Bu Widi. Apa itu saja atau kalau yang modulnya masih ada waktu gitu ya Bu Widi? Itu aja Bu Widi. Iya Bu, betul Bu. Ini Bu Widi terlempar, tadi saya terlempar, ini gantian Bu Widi terlempar lagi. Iya Bu, yang saya bantu jawab. Iya, tadi itu hasilnya kita nggak harus sampai modul ajar. Modul ajar itu setelah ATP Bapak Ibu tuh ajak, maksudnya gini. Setelah kelihatan TP, ATP, baru nanti kita bicara modul ajar. Saat ini Bapak Ibu konsentrasi dulu untuk penurunan CP ke ATP, ke TP. Syukur-syukur kalau sudah bisa terlihat ATP-nya, tapi kita masih sebut ini sebagai draft 1 kegiatannya.
Itu artinya masih awal sekali. Kalaupun masih misalnya baru sampai TP-nya saja belum bisa dialurkan seperti tahap 1, tahap 2, tidak apa-apa. Ibaratnya 30% kita sudah bergerak. Gitu. Bahwa sampai ke modul ajar nanti setelah TP-nya terbentuk, baru Bapak Ibu memikirkan modul ajarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti seperti apa pengerjaan modul ajarnya mungkin disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu besar juga di dalam TP. Ibaratnya tuh modul ajar itu yang nanti kalau membaca itu karena itu harus include materi, modul ajar itu kan di dalamnya materi Bapak Ibu. Dan kami harapkan materinya itu tidak banyak link. Maksudnya Bapak Ibu tuh nanti ambil link blog ini, ambil link ini. Nah itu sangat-sangat dihindari. Kalau Bapak Ibu punya sumbernya langsung dari buku juga bisa, atau langsung materinya ditaruh di situ. Sehingga saya mungkin memberi pandangan nanti kalau modul ajarnya akan dibuat, tolong pikirkan karena kita modul ajarnya include materi dan rubrik penilaiannya juga full ada di situ. Mungkin saya kasih tahu dulu itu akan sangat berat ketika seluruh tujuan ada di situ. Mungkin bermakna, cuman mungkin kita lihat. Mungkin 1-2 ATP tapi terlihat kemaknaannya gitu ya Bu Widi. Karena bayangkan seluruh materi yang Bapak Ibu ajarkan harus masuk ke dalam modul ajar materinya. Nah, mungkin sekedar informasi bahwa ini pembuatan modul ajar itu tidak lagi 17 komponen seperti dulu. Mungkin bisa dibaca standar prosesnya. Modul ajar itu bagian dari perencanaan pembelajaran namanya. Perencanaan pembelajaran itu cuma ada 3 komponen. Di dalamnya ada tujuan, ada langkah pembelajaran, ada asesmen di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau memakai materi misalnya melakukan apa melalui diskusi, itu metode, sumber itu masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Kalau dulu kan metode ×2, sumber ×2 gitu ya Bapak Ibu. Sekarang seluruh sumber memakai sumber apa langsung di-blended di dalam langkah-langkah pembelajaran. Itu nanti kita bicarakan setelah ATPMA ini ya Bapak Ibu. Jadi itu aja. Konsentrasi dulu di ATP dan MA. TP dan ATP. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin bantu jawab. Bu Widi terlempar tadi dengan Bu. Gonta ganti ya Bu kelemparnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Mungkin sholat dulu Ibu. Udah maghrib. Ya Bu. Atau diakhiri aja Bu. Diakhiri dulu saja, sudah jam 5. Nah, nanti malam perlu ada diskusi Bapak Ibu. Ibu, punten Ibu, saya masih belum bisa dapat CP yang final, Bu. Minta linknya Bu. CP yang final untuk yang fase F. Itu yang di-share oleh Bu. Itu masih draft Bu. Oh, itu masih draft. Iya. Semua draft. Kita mau buat di mana ya? Nanti sampai saya tanyakan Bu Cinta. Kalau ada, ya Ibu kalau ada. Bu Cinta. Enggak, dari Bu Cinta sudah, tapi yang dikirim Bu Cinta di grup itu masih yang PDF Bu. Saya kalau ada yang Word-nya seperti itu, biar kita bisa copy paste elemennya nanti Bu. Oh, kayaknya nggak bisa. Biar mempermudah. Supaya tidak dirubah-rubah. Pakai iLog PDF Bu Adida. Oh gitu. Di convert Bu Adida, di convert aja. Makasih Bu. Bu ini, mohon maaf, jadi sudah mengkerucut ini ya Bu. Berarti hasil akhir untuk 3 hari ini adalah ATP dan PP dulu Bu ya, belum ke belajar. Kalau mendengar dari betul, Bu, Pak. Bu Anita. Ya kawan-kawan bisa lebih fokus ya dari elemen, dari CP dipecah ke apa namanya ke TP, terus ke ATP. Boleh cari kata kerja dulu ataupun materi dan kompetensi Bu ya. Iya Pak Farid. Sesuai dengan formatnya sesuai dengan yang disampaikan narasumber ya. Iya Bu, siap. MA-nya enggak dulu ya Bu ya. MA-nya sudah mulai, silakan kalau memang sudah bisa, sudah ada gambaran, tetapi enggak memaksakan harus sekarang. Tetapi Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan ya, karena memang waktu, jadi sudah mulai menyiapkan. Ya.
Nanti malam kira-kira ada Zoom lagi enggak, Bu? Atau Bapak Ibu mengerjakan sendiri? Hanya kerja deh, Bu. Oh ya. Kalau Zoom nggak kayaknya loh ya, kalau Zoom nanti malah nggak konsen bekerja, nggak konsen. Oh ya. Mencoba aja ya. Ya. Mencoba mengerjakan dulu ya, Bu. Nanti ya, siap. Oke, Bu. Nanti kalau ada sesuatu bisa dikomunikasikan lewat WA saja. Grup WA aja ya, Bu. Iya. Iya. Iya, Bu. Ini Pak Farid kok tambah seger saja tuh ini. Habis jelup laut itu, Bu. Iya, betul. Ya, Bu, kita akhiri aja ya, Bu ya. Bu, nggak ini dulu, ya. di absen dulu, Bu. Di absen ya. Betul-betul kita biasanya di linknya mana ya? Nanti panitia ya. Saya coba aja, Bu, saya bantu. Open cam. Iya, monggo semuanya. Open cam. Open. Tugasnya Bu Tias selalu begitu. Oh iya. Untung ada Bu Tias. Aduh, enggak. Mumpung sinyalnya bagus, Bu Dia. Iya, sip. Soalnya di Bu sini Ani Susanti sama Pak Yo tadi siapa dari Kalianda? Oke. Saya nggak membuka ya. Oke, siap. Bu Anita nggak? Ini yang sheet 1 ya, Bu. Bu Leli Triana. Sheet 1 ya, Bu. Nah, tak kompasnya dulu. Yang sheet 2. Oke, sambung nih, Bu. Terima kasih. Oh ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dengan kita semuanya. Ini semua proses belajar ya. Jadi kalau ada hal yang kurang dari kami semua, kita nanti belajar bareng untuk menuju kesempurnaan. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, selamat berakhir pekan. Besok pagi kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widi. Izin live ya, Bu.